Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Abibayu, NPM 7122091501. Saya akan membuat sebuah video untuk membangun sebuah web server yang bisa kalian praktekki dengan mudah dan dapat dipelajari dengan gampang. Kita menggunakan virtual machine. Ini adalah sebuah simulasi bagaimana kita bisa membangun sebuah web server. Berikut videonya. Sini kita pertama harus menyiapkan sebuah virtual machine. Saya menggunakan VMware virtual. Namun kalau untuk belajar, untuk yang mau mulai belajar, saya saranin pakai VirtualBox yang mungkin lebih fleksibel dan interface-nya lebih baik atau lebih mudah dipahami. Membuat sebuah web server, kita harus menyiapkan sebuah ISO juga. ISO-nya itu saya menggunakan Ubuntu Server atau Ubuntu CLI ya. Kemudian di sini saya buat baru aja new virtual machine. Nah, untuk di VMware sendiri tuh di sini ada pilihannya. Saya pakai recommended. Kemudian di sini sudah ada. Nah, itu tadi otomatis, tapi kalau belum ada tinggal dimasukkan aja ISO yang udah kita download nih, contohnya seperti ini Ubuntu. Kita masukkan ISO-nya, kemudian kita next kan. Kemudian kita buat aja di sini nama virtual machine kita apa, atau kita buat aja di sini hari web. Itu bebas kalau untuk virtual machine. Nah, di sini kan ada tuh maksimum disknya. Di sini defaultnya 20 GB. Kita turunkan aja menjadi 15 GB karena kan kita untuk belajar. Oke, di sini ada beberapa. Di sini kita bisa custom hardware ya, mulai dari CPU, adapter. Nah, di sini CPU-nya saya menggunakan 2 GB. Kenapa? Karena itu tidak boleh full dan tidak boleh kurang. Kalau bisa itu ya pas sedang-sedang aja itu. Kenapa? Karena kan kita menggunakan secara tidak langsung kita menggunakan dua sistem operasi. Jadi laptop kita itu bisa berat kalau menggunakan di-fullkan itu menggunakan full CPU untuk virtual machine ini. Kemudian di sini kan network adapternya NAT, kita ubah menjadi bridge atau jembatan. Jadi itu otomatis dia dari operasi sistem Windows ini jaringannya itu bisa terkonek dengan virtual machine ini. Jadi kita bisa langsung dapat DNS otomatis gitu. Udah finish. Ini udah jalan. Kalau di VMware itu udah langsung jalan atau start. Kita tunggu aja. Ini mungkin untuk penginstalan Ubuntu server ini tergantung spesifikasi laptop masing-masing. Untuk laptop saya ini pakai laptop yang lama, jadi sedikit lama gitu. Saya saranin RAM-nya itu 8 GB, core-nya itu minimal ya i5 lah gitu. Kemudian di sini ada pilihan tuh ya, kita pakai yang install yang bagian atas tuh. Di situ ada pilihan try or install, kemudian Ubuntu server with the kernel. Itu nggak usah, kita langsung aja next kan aja ke. Oke, selanjutnya ini kan udah masuk nih, kita konfigurasi aja, setting aja, maksudnya tuh setting bahasa. Saya pakai English, kita pilih English. Itu untuk milihnya itu kita nggak bisa pakai mouse ya, kita pakai keyboard. Kita pakai apa namanya itu spasi ataupun enter. Kalau untuk melanjutkan enter. Oke, setelah kita pilih bahasa, selanjutnya kita konfigurasi keyboardnya. Saya pakai default aja, English US aja. Yang lainnya nggak usah kita centang ya, langsung aja kita enter. Ini DHCP nya kita pilih. Nah, ini udah otomatis, jadi kita nggak usah lagi konfigurasi jaringan, tinggal nggak usah diisi, next kan aja.
Nah ini udah bawaannya. Nah ini bagian ini yang lama. Setelah kalian kita downkan aja. Ikutin aja langkah-langkah yang ada di video ini. Di sini itu tertera, di sini ada device-nya namanya Ubuntu New. Kemudian size 13 GB. Nah, pokoknya sesuai sama yang kita setting tadi. Kita downkan aja, kemudian continue. Di sini konfigurasi atau disebut settingan server, kita mau buat nama server kita apa gitu ya, bebas kalian mau apa masukkan. Sini saya buat nama servernya Hari Collection, kemudian nickname nya saya buat Hari Abi. Kemudian passwordnya gampang-gampang aja, yang mudah kalian ingat gitu, karena kalian masih tahap belajar. Nanti takutnya kalian susah-susah masukkan password kan, nanti mau coba belajar lagi lupa deh. Udah, kita download ya. Di sini kan ada pilihan. Bentar ya, saya scroll ini. Kalau pakai VMware emang tampilannya begini. Nah di sini ada pilihan untuk upgrade Ubuntu Pro. Kita centang di bagian skip for now, jadi kita continue aja. Kemudian di sini ada namanya install OpenSSH. ini nggak usah dicentang, biarin aja, kita langsung ke down aja. Ini kita downkan aja. Ini lanjut aja ya, nggak usah apa lagi, kita downkan aja. Nah di bagian ini tuh lama kita install kernel namanya. Kita bisa lihat di bagian viewful log ya, apa aja yang diinstal di situ. Nah ini itu cukup lama untuk penginstalan ini, untuk penginstalan Ubuntu seperti ini, tergantung device masing-masing. Untuk di bagian ini saya skipkan karena ini memang terlalu lama. Nanti itu ada pilihan namanya reboot, nanti kalian reboot aja gitu. Oke, selanjutnya saya akan lanjut pada bagian login sama masukkan user, kita masukkan password lucunya. Oke, terima kasih untuk penginstalan ini. Oke, pada bagian ini kita udah masuk ya, login dan memasukkan password nantinya. Itu setelah teman-teman sudah berhasil menginstal Ubuntu, menginstal kernel-kernelnya. Kemudian nanti ada pilihan reboot, teman-teman bisa langsung aja tekan reboot, otomatis dia akan nge-reboot dan masuk pada bagian login. Kemudian masukkan password yang udah kita buat tadi di bagian konfigurasi settingan pembuatan nama server kita tadi. Itu wajib teman-teman catat, jangan sampai lupa. Nah, setelah kita masukkan user dan passwordnya, itu otomatis sudah masuk ke server kita, ke Ubuntu server yang sudah kita install. Oke, selanjutnya kita masuk ke sudo su atau super user. Fungsinya apa? Fungsinya itu kita akan masuk ke root, jadi kita nggak minta password lagi gitu. Kita masukkan passwordnya tadi, udah masuk ke root. Kemudian kita sudo apt update. Fungsinya apa? Kita mengupdate data-data yang terbaru gitu. Ini wajib banget kalian update. Tunggu aja. Mengupdate sudah selesai. Selanjutnya
mengupgrade-nya dengan masukkan sintak sudo apt upgrade, tambahkan min y untuk mengiaskan jika nanti ada pilihan. Nah, di sini kita mulai mengupgrade. Untuk bagian upgrade ini saya percepat aja videonya karena ini cukup lumayan lama gitu ya. Oke, setelah teman-teman sudah melakukan update dan upgrade, sekarang kita masuk pada konfigurasi NTP. Saya menggunakan putih karena putih ini itu dengan dia sangat fleksibel karena kita bisa mengcopy paste perintah atau sintak-sintak yang mau kita masukkan di dalam server kita. Jadi kita nggak perlu ngetik nih. Saya sudah nyiapkan beberapa perintah-perintah yang digunakan untuk tutorial ini. Pertama kita install dulu NTP-nya. Saya pakai Crony. Kenapa pakai Crony? Ini yang versi modernnya. Kita masukkan aja di sini, copy, pastekan, dan enter kan aja. Nah, kita tunggu ya sampai dia benar-benar terinstall. Untuk proses ini saya skip ya, saya cepatkan, tapi itulah dia perintahnya. Oke, berhasil terinstall. Selanjutnya kita lihat bagian statusnya, status Crony itu aktif atau tidak, dengan masukkan sudo systemctl status Crony. Enterkan aja. Diketahui bahwa status Crony ini sudah aktif atau sudah running. Untuk konfigurasinya kita masuk pada dasar etc nya, termasuk dengan memasukkan sudo nano etc Crony. Setelah pengecekan NTP, diketahui NTP nya sudah running, kita konfigurasi NTP nya. Fungsi NTP ini untuk apa? Dia untuk menselaraskan waktu server dengan waktu lokal, itu dia menselaraskan. Untuk masuk ke bagian konfigurasi NTP nya itu masuk aja di bagian sudo nano etc Crony konfigurasi ya, masukkan. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi di bagian ini. Kalau teman-teman mau mengubahnya, di sini saya pakai server time dari google.com, kemudian saya izinkan ke semua IP untuk server, termasuk IP server saya itu 192.168.100 dan 47. Ini IP server saya masukkan. Untuk saya sarani tidak menggunakan semua IP. Untuk saya percobaan saya menggunakan allow, itu dia bisa semua IP, tidak ada pembatasan. Setelah sudah konfigurasi seperti ini, teman-teman bisa langsung save, Ctrl S dan Ctrl X. Oke, selanjutnya di sini lewatkan aja, langsung aja kita pengecekan NTP yang sudah kita konfigurasi. Masuk bagian nih sudo ss encrypt. Oke ya, di sini diketahui tidak ada pembatasan IP. Di sini 000, ini allow all, semuanya bisa. Oke, setelah melakukan konfigurasi NTP,
kita merestart NTP. Masukkan aja perintah sudo systemctl restart cron. Ini dia akan merestart NTP yang sudah kita konfigurasi. Kemudian untuk mengecek apakah waktunya sudah sesuai dengan waktu sekarang, kita bisa masukkan cron sources. Masukkan aja di sini. Kita akan mengecek waktu itu dari server hari ini juga udah di sini, karena saya buat di situ allow all atau semua IP ataupun sumber waktu. Kemudian kita cek di trackingnya. Nah, di sini pada trackingnya kita lihat time-nya itu Desember tanggal 15. Oke, sesuai tanggal 15 2025. Sekian aja untuk NTP dari saya. Oke, setelah kita menginstal Ubuntu CLI atau Ubuntu server di virtual machine, kemudian kita konfigurasi NTP yang berfungsi untuk menyelaraskan waktu, tanggal, dan jadwalnya, kita akan masuk pada kita harus menginstal MySQL server, kemudian kita konfigurasi database-nya nanti gitu. Ini yang dibutuhkan untuk web server nantinya. Kita mulai pada penginstalan Apache. Pada penginstalan Apache ini masukkan aja sintaks sudo apt install apache 2 -y. Kebetulan saya sudah menginstalnya, kebetulan saya sudah mencobanya dan saya sudah install. Ini saya lewatkan aja penginstalan Apache. Jadi teman-teman yang mau coba ini perintahnya untuk install Apache, kemudian di enablekan. Saya lanjut aja pada bagian install, kemudian lanjut aja pada bagian install MySQL server. Ini untuk perintahnya, ini ikutin aja. Ini sudo apt install MySQL server ini itu berfungsi untuk menginstal. Kemudian sudah systemctl enable MySQL itu untuk memastikan bahwa sistem MySQL kamu itu sudah enable, kemudian di start itu benar-benar sudah running gitu. Setelah teman-teman sudah melakukan instalasi MySQL server, teman-teman bisa nih di bagian sudo MySQL secure installation ini teman-teman konfigurasi lagi. Saya coba ya, masukkan pada bagian ini. Di situ ada pertanyaan apakah mau remove atau enggak. Saya tidak ya. Yes. Mau aja ikutin aja. Saya oke, selesai gitu aja, simple ya. Kemudian di sini ada install Apache serta modul-modul atau library yang dibutuhkan. Ini udah lengkap nih untuk maksud saya. Kemudian kita setelah install MySQL, kita install PHP serta modul-modul atau library yang dibutuhkan. Ini sintaknya lengkap. Jadi teman-teman bisa buat web server melalui WordPress ataupun langsung ngoding di PHP-nya langsung. Oke. Untuk sintak-sintaknya ini saya akan bagikan di link video ini ya. Oke, setelah sudah kita install Ubuntu server, kita install NTP dan konfigurasi NTP-nya, kemudian install Apache, kemudian menginstal MySQL server serta konfigurasi MySQL server, kemudian
install PHP serta library yang dibutuhkan, saya sarankan library-nya diinstal semua yang dibutuhkan. Maka kita sudah siap membuat sebuah web server. Jadi untuk mengeceknya gimana? Untuk mengeceknya bahwasanya kita sudah benar-benar siap itu semua, kita cek API kita atau IP address kita. Nah, di sini di bagian iNet ini kan ada 192.168.107. Ini kita salin aja, masukkan ke browser. Nah, di sini ya, masukkan aja ke browser. Lalu otomatis dia masuk ke web server. Inilah namanya web server. Karena ini masih konfigurasi dasar atau default, makanya dia muncul Ubuntu Apache 2 default patch. Teman-teman bisa rombak sendiri dengan codingan teman-teman ataupun WordPress. Untuk tutorial untuk WordPress di web server ini saya sudah ada modulnya, bakal ada video lanjutannya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.